Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Baca Quran, menjumpai, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, latifun khabir, rahman rahim. Udah. Azizun hakim, udah. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Di mana video yang beberapa menit itu menyampaikan tentang pernyataan Kiai Said Aqil yang menyatakan bahwasannya tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasannya Allah itu ada. Seperti itu, saudara. Sangat-sangat manusiawi ketika seluruh netizen, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat yang ada di Indonesia ramai memperbincangkan pernyataan Kiai Said ini. Bagaimana tidak ramai, saudara? Karena apa yang disampaikan oleh beliau menurut kacamata saya sebagai orang yang bodoh ini adalah pernyataan yang cukup kontroversi, saudara. Sedulur yang diberkahi Allah, apa yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil ini menyatakan bahwasannya tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasannya Allah itu ada. Terkadang saya berpikir sebelum saya ikut membahas, atau kalau bahasanya mau komentari takutnya dianggap tidak sopan ya, karena beliau ini kan keilmuannya sudah sangat-sangat luar biasa. Kalau saya ya setai bukunya juga tahu ada tahu kagak, seperti itu. Tapi jika saya menilik, saya memperhatikan, dan yang saya tahu dengan keterbatasan saya, di antaranya dalil-dalil Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasannya Allah itu ada. Di dalam surat At-Toha ayat 14 pun menyebutkan bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah. Bukan Allah nih, dalam surat At-Toha ayat 14. Tidak ada Tuhan selain aku. Dahulu Allah ini di dalam Al-Quran surat atau ayat 14. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Terlepas kalau saya harus menjelaskan asbabun nuzul turunnya ayat 14 dalam surat At-Toha ini, alangkah piciknya saya jika saya menganggap saya ahli atau saya bisa. Terlepas dari apa yang sudah saya sampaikan di dalam surat At-Toha ayat 14 ini adalah sebuah ayat penegasan bahwa tidak ada sifat wujud. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pada kesempatan ini kita akan hajar ustadz-ustadz, ulama-ulama ma'erot. Ulama-ulama cangkang. Ulama-ulama yang memang tidak mengerti apa itu tauhid. Yang ngerti itu mereka itu ya tahu cok, tahu bulat mungkin. Kalau tauhid mereka nggak ngerti. Jadi mereka kalau berceramah itu tekstual, tidak mengalami langsung, ketahuan banget. Ketika diberikan suatu pemaparan oleh Kiai Haji Said Aqil Siroj, kedangkalan ilmu mereka nampak, muncul, membuat kita semua ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama ma'rifat terbahak-bahak. Baru dikatakan bahwa
Tidak ada sifat wujud, sifat ada dalam Al-Quran. Mereka sudah kocar kacir, mencak-mencak, maki-maki. Mending kalau omongannya ini, pemaparannya ini nyambung. Ternyata agak nyambung. Coba Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air perhatikan kata-kata dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Dia mengatakan dengan jelas sekali, tidak ada sifat ada dalam Al-Quran. Tidak ada sifat wujud dalam Al-Quran. Ya karena memang wujud itu bukan sifat. Ya pasti tidak ada lah. Sifat wujud dalam Al-Quran tidak ada. Karena kalau kita mau jujur, kita ambil satu ayat Qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang satu. Satu di sini dibagi menjadi tiga. Satu dalam sifatnya, satu dalam zatnya, dan satu dalam perbuatannya. Satu dalam sifatnya yang punya sifat Rahman, sifat Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, dan sebagainya tersebut cuma Allah. Itu sifat. Dalam sifat tidak ada wujud. Tidak ada. Sifat ada itu tidak ada. Kalau kita buka sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Wujud itu ada dalam zat. Jadi pembahasannya bukan dalam kitab sifat, pembahasannya dalam kitab zat. Lalu apa salahnya pernyataan dari Kiai Haji Said Akil Siraj ini? Yang salah itu ulama-ulama Ma'erot yang sok-sokan ngerti marifat. Akhirnya mampus lu, ilmu lu masih pada dangkal KB, belajar lagi, ngaji lagi. Biar pada gendut tuh otak, biar pada paham tuh. Ibarat kita makan duren, harus dibelah dulu, bro. Harus dibelah dulu. Jangan kalian makan duren langsung ditelan. Ntar ente mampus. Masalah perkataan dari Kiai Haji Said Akil Siraj ini harus dibelah dulu. Pelan-pelan, ngaji dulu. Kalau sudah dibelah, nanti akan tahu isinya apa. Tadi padahal sudah dijelaskan, tidak ada sifat wujud, sifat ada dalam Al-Quran. Ya dalam bab sifat memang tidak ada. Wujud, sifat wujud dalam Al-Quran tidak ada. Tapi dalam sifat 20 ada wujud. Wujud qidam baqo. Nah itu ada. Jadi oleh para ulama itu diadakan asalnya tiada gitu. Intinya ya pembahasan bab sifat tidak ada, sifat wujud memang tidak ada. Mau you bongkar Al-Quran sebagai mana mestinya, serajin apapun, nggak akan nemu. Sifat wujud itu nggak akan nemu. Tapi wujud adanya di bab zat. Zat Allah itu ada, wujud, dijelaskan dalam sifat 20. Wujud qidam baqo, mukhalafatul lil hawadisi, wahdaniyat irodat kudrat. Yang gini saja ribut, bro. Maklumlah, mereka lagi mencari cara untuk menghancurkan NU dari dalam, mencari-cari kesalahan. Ketika mereka mencari-cari kesalahan NU, yang hancur bukan NU, malah mereka sendiri, karena kebodohan mereka, ilmunya nggak kesampaian. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.